Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, arisan. Apakah ini bagian dari mengundi nasib? Nah, di segmen satu tadi pemirsa kita telah mendengarkan bersama-sama tausiah atau penjelasan dari guru kita Kiai Haji Haris Hakam bagaimana arisan dalam kacamata atau dalam hukum Islam. Tidak ada yang dilarang di sini atau mubah selama tidak melanggar prinsip atau syariat Islam. Lalu bagaimanakah manfaat arisan dalam Islam? Guru kita Ustazah Nur Fadlina akan menjelaskan kepada kita semuanya. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil mujahadati ala fi'lil khair wajtinabis su'i wal 'isyan. Wassalatu wassalamu ala afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu hadirin pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia, Al-Mukarram wal Muhtaram, guru saya, guru kita semua yang sudah hadir membersamai kita dalam majlis ilmu, Bapak Kiai Haris Hakam. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan segala keberkahannya, amin. Allah kuatkan dalam terus mensyiarkan ajaran agama Islam, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin sekalian, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seyogianya setiap harinya kita mensyukuri banyak sekali nikmat dari Allah. Dalam firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita enggak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Kenapa Pak, Bu? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap harinya, setiap detiknya. Tak terlepas, tak terkecuali nikmat iman, Islam, nikmat hidayah yang ada dalam hati kita, yang menuntun langkah kita berkumpul dalam arisan kali ini. Arisan Bu? Tidak, takut ngantuk. Berkumpul dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah berkahi kita semua menjadi wasilah kita ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong soal arisan nih Bu. Bu, ikut arisan Bu? Arisan apa Bu? HP? Oh uang, terus ada lagi HP tuh yang kedengeran. Wis udah gaul-gaul ibu-ibu sekarang Pak. Bapak, istri-istrinya ikut arisan Pak. Saya yakin dari ujung yang pakai kerudung biru sampai kerudung coklat, yang lipstiknya pink sampai lipstiknya merah, semuanya ikut arisan. Betul apa betul? Betul. Judul kita tadi, tema kita adalah arisan itu sama dengan mengundi nasib atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa arisan itu jika di dalamnya tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur judi, tidak ada unsur gambling, maka ia dihukumi mubah. Mengapa demikian? Karena yang diundi adalah gilirannya. Giliran mendapatkan uang, mendapatkan jasa, mendapatkan barang secara bergantian. Nominal dapatnya pun sama. Nah, itu yang dinamakan arisan yang diperbolehkan. Tapi mari sama-sama Bapak Ibu kita garis bawahi arisan seperti apa yang sesuai syariat Islam. Arisan seperti apa yang dibolehkan. Niatkan dua. Untuk bersilaturahmi yang pertama, dan yang kedua untuk tolong menolong. Dalam istilah fikihnya ada takaful lit ta'awun atau al-qardu lit ta'awun. Jadi ada transaksi hutang piutang atau transaksi patungan dilakukan bersama-sama dengan niat untuk saling tolong menolong. Itu yang dihukumi mubah, yang dibolehkan oleh ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita saat ini miris
melihat banyak sekali acara-acara arisan yang ternyata sudah campur aduk. Sudah di dalam acara arisan tersebut ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan syariah-syariah Islam. Betul apa betul, Bu? Kalau lagi arisan, pamer baju, pamer sepatu, betul? Setuju kan Ibu? Kalau lagi arisan, pamer suami, pamer harta, pamer mobil, kendaraan, rumah dan sebagainya, betul? Betul. Naudzubillahi min dzalik. Arisan seperti itu yang dilarang oleh agama Islam. Arisan yang membawa madorot bagi kita. Arisan yang isi acaranya cuma hura-hura hahaha, nggak tahu juntrungan tujuannya apa. Itu arisan-arisan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arisan yang membawa madorot yang pertama, yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Yang kalau dapet, yang satu gondok. Padahal tadi kita niatnya tolong menolong. Kalau kita niatnya tolong menolong, ketika kita dapat giliran arisan, tawarkan ke teman-teman lain, ke anggota arisan yang lain. Apakah ada yang mau mengambil arisannya? Apakah ada yang sedang butuh? Itu konsep atau prinsip arisan yang sesuai dengan syariah Islam. Ada tolong menolong di dalamnya. Yang kedua, arisan itu juga bisa berpotensi jadi apa? Bisa berpotensi jadi unsur riba di dalamnya kalau ada keuntungan yang diambil, ada kelebihan-kelebihan yang ditambah dalam pembiayaannya. Yang ketiga, arisan itu bisa jadi pemicu sikap konsumtif. Kita bisa berlebih-lebihan, bisa jadi tabdzir. Tadinya pegang uang 100.000, pas bulan ini dapat arisan 10 bulan, jadi berapa Bu? Jadi 1 juta, bawa ke pasar, 1 juta dapat banyak ya Bu? Nggak puguh kita, belanja nggak ketahuan kebutuhannya, kita beli apa aja. Padahal Allah berfirman, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan boros, jangan berlebih-lebihan, yang berlebih-lebihan temannya syaitan. Ibu-ibu yang suka berlebih-lebihan, bapak-bapak temannya syaitan. Ibu-ibu yang suka belanja temannya, ibu yang ngomong ya. Ibu-ibu yang suka belanja temennya saya Bu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Selain madorotnya tadi tentu ada manfaatnya. Selama sesuai dengan prinsip, sesuai dengan syariah Islam. Yang pertama, apa manfaat arisan itu? Apa kebaikan-kebaikan dari arisan? Mempererat silaturahmi. Kalau kita jarang ketemu karena arisan, kita jadi kumpul, alhamdulillah. Bagaimana Rasulullah bersabda, man arada ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen panjang umurnya, luas rezekinya, maka pererat silaturahmi, salah satunya dengan arisan. Kemudian yang kedua, apa manfaat dari arisan? Saling tolong menolong, saling bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita niatkan bahwa ikut arisan itu kita bisa saling bantu membantu sesama anggota arisan. Yang ketiga, semoga arisan itu jadi wadah, jadi sarana tempat kita berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Kalau ikut arisan Bu, perhatikan akadnya, perhatikan kesepakatannya, perhatikan anggota-anggotanya, perhatikan tujuannya. Kalau dalam arisan, tambah kegiatan-kegiatan kajian, tambah kegiatan pengajian, tambah kelas memasak, kelas menjahit dan sebagainya yang ada manfaatnya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada prinsipnya Islam membolehkan untuk arisan dengan catatan tadi. Diniatkan untuk bersilaturahmi dan diniatkan untuk tolong menolong, terhindar dari riba, terhindar dari judi dan gambling-gambling lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Zalina yang juga melengkapi di segmen kedua ini bagaimana membahas tentang arisan. Namun pertanyaannya ketika sebuah kegiatan arisan itu justru menjadi ketergantungan dalam hidup kita atau justru menjadi keterpaksaan dalam hidup kita. Nah, ini saya yakin menjadi salah satu pertanyaan yang juga ada di benak Bapak Ibu semuanya. Kita akan bahas di segmen 3, 4 dan juga 5 di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.